Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan olehmu sepanjang kamu ketahui daripada aku, sekalipun yang engkau ketahui itu satu huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat seiman seagama, pemirsa warga jaringan, dengarkanlah kisah ini dengan seksama. Semoga menjadi bahan renungan atau pengetahuan bagi kita bersama. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video yang bermanfaat berikutnya. Dikisahkan dalam satu hikayah, yaitu kisah Abu Hurairah yang diijazah satu amalan oleh syaitan. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncullah seseorang lalu mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Hurairah memang patut dipuji. Kemudian pencuri itu pun berhasil ditangkapnya. "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," gertak Abu Hurairah. Bukan main takutnya pencuri itu mendengar ancaman Abu Hurairah, hingga kemudian ia pun merengek-rengek. "Saya ini orang miskin, keluarga tanggungan saya banyak, sementara saya sangat memerlukan makanan." Maka pencuri itu pun dilepaskan. Bukankah zakat itu pada akhirnya akan diberikan kepada fakir miskin? Hanya saja cara memang keliru. Semestinya jangan keliru. Keesokan harinya Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertanyalah beliau, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam, ya Abu Hurairah?" Ia mengeluh, "Ya Rasulullah, bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan," jawab Abu Hurairah. Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia kasihan kepada pencuri itu, lalu dilepaskannya. "Bohong dia," kata Nabi, "padahal nanti malam ia akan datang lagi." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata begitu, maka penjaganya diperketat dan kewaspadaan pun ditingkatkan. Dan benar juga, pencuri itu kembali lagi lalu mengambil makanan seperti kemarin, dan kali ini ia pun tertangkap. "Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ancam Abu Hurairah, "sama seperti kemarin." Dan pencuri itu pun kembali lagi meminta ampun. "Saya ini orang miskin, keluarga saya banyak, saya berjanji esok tidak akan kembali lagi." Kasihan juga rupanya Abu Hurairah mendengar keluhan orang itu, dan kali ini ia kembali dilepaskan. Pada paginya, kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun bertanya seperti kemarin. Dan setelah mendapat jawaban yang sama, sekali lagi Rasulullah menegaskan pencuri itu berbohong dan nanti malam ia akan kembali lagi. Malam itu pun Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan dan kepintaran penuh. Mata, telinga, dan perasaannya dipasang baik-baik. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Sudah 2 kali ia dibohongi oleh pencuri itu. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti diberkatakan oleh Rasulullah dan ia berhasil menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya sekali lagi. Hatinya sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia sangat kesal. Kenapa pencuri kemarin itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mau saja ia ditipu olehnya? "Awas," katanya dalam hati, "kali ini tidak akan kuberikan ampun." Malam semakin larut, jalanan sudah sepi, ketika tiba-tiba muncul seseorang bayangan yang datang menghampiri longgokan makanan yang dia jaga. Nah, benar juga, ia datang lagi, katanya di dalam hati. Dan tidak lama kemudian
pencuri itu telah bertekuk lutut di hadapannya dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu. Ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. Kali ini kau pasti kuadukan kepada Rasulullah. Sudah 2 kali kau berjanji tidak akan lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga. Lepaskan saya, pencuri itu memohon. Tapi dari tangan Abu Hurairah yang menggenggam erat-erat dapat dipahami bahwa kali ini ia tidak akan dilepaskan lagi. Maka dengan rasa putus asa, akhirnya pencuri itu berkata, "Lepaskan saya, akan saya ajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." "Kalimah-kalimah apakah itu?" tanya Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu. "Bila Tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naumun, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim." Maka Tuan akan selalu dipelihara oleh Allah, dan tidak akan ada syaitan yang berani mendekati Tuan sampai pagi. Maka pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga kuda. Dan keesokan harinya ia kembali menghadap Rasulullah SAW untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa terjadi tadi malam. Ada seorang pencuri yang mengajarinya kegunaan ayat kursi. "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" tanya Rasulullah. Sebelum Abu Hurairah sempat menceritakan segalanya, ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna, lalu ia saja lepaskan, jawab Abu Hurairah. "Kalimat apakah itu?" tanya Nabi. Katanya, "Kalau kamu tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum," dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan ia katakan pula, "Jika engkau membaca itu, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati syaitan hingga pagi hari." Menanggapi cerita Abu Hurairah, Nabi SAW berkata, pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia telah berdusta. Kemudian Nabi SAW bertanya pula, "Tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?" "Entahlah," jawab Abu Hurairah, "itulah syaitan." Pemirsa warga jaringan yang dirahmati Allah, oleh sebab itu maka dari kisah tersebut menambah ilmu bagi kita supaya jangan lupa membaca ayat kursi di waktu tidur agar terlindung dari syaitan dan gangguan musuh. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi